Lanjut jalan nih menuju ke pos 2. Lah, tibanya di pos 2 ini Salsa ini kayak apa ya? Kayak udah yang banyak diem. Gue buka sleeping bag. Bro. Ini anak lagi begini nih. Ini tangannya jauh. Nih jarak tangan begini ya. Dia tapi gini. Enak banget. Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gua, orang yang jelek-jelek banget, gak ganteng-ganteng banget, tapi masih cukup. Siapa lagi kalau bukan gua? Aldi. Oke, balik lagi di segmen horor, dimana di segmen ini gua masih membawakan cerita pengalaman pribadi gua waktu gua mendaki ke Gunung Arjuno bersama dua orang rekan gua, yang dimana nama temen gue ini kita panggil aja Meong sama Salsa ya. Nah, jadi di pendakian kali ini gue mengalami itu hal yang benar-benar di luar akal logika, yang dimana ada kejadian yang tidak mengenakan, keinget sampai sekarang bisa dibilang lah. Dimana temen gue Mehong itu ngaco selama jalan ke puncak, terus si Salsa ini tiba-tiba haid, dan malam terakhirnya itu pas gue ngecamp dia itu kesurupan. Ya udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi kali ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, jadi di pendakian kali ini gua tuh awalnya pengen naik ke Gunung Arjuno. Tar dulu, sabar. Lihat kan? Tolong lah. Kosong. Diisi, tolong. Hati aing udah kosong. Yang ini jangan sama-sama kosong, tolong diisi ya. Ya, jadi awalnya ini gue pengen mendaki ke Gunung Arjuno ini sendiri. Tiba-tiba gue lagi tidur dan gue mimpi tuh ada di Gunung Arjuno. Jauh ya kan, bangun-bangun tahu-tahu di sana di gunung Jawa Timur lagi. Dar. Terus gue mikir lah nih ya kan, ini gue naik sendiri aman gak ya, gue pikir kayak gitu ya kan. Terus gue nyoba buat bikin status lah nih di Instagram kan. Gue bikin status, tiba-tiba teman gue si Mehong ini komen, ditanya sama dia, "Pe, pinjam lu 100." Kagak gitu. "Pe, lu mau naik ke Arjuno?" kata dia gitu kan. "Iya Hong, gue ikut dong," kata dia. "Lo sama siapa?" "Sendiri." "Buset, begayaan banget lo mau ke Arjuno sendiri." "Ayo gue ikut, gue juga belum pernah ke sono," kata dia kan. Udah kayak gitu. Nah, cuman ini posisinya gue udah pengen jalan kan. Di sini gue udah packing segala macam, tinggal OTW doang ke terminal Kampung Rambutan. Di situ gue masih naik bis. Nah, terus Meong bilang gini, "Yaudah Pe, gue nyusul besoknya, gue jalan besok," kata dia kayak gitu kan. Ya jadi ini estimasi selang sehari lah nih gue nyampe di sana duluan, dan gue nungguin dia ini di Malang. Ke Malang ini gue memutuskan nanti buat kita naik motor di situ. Nah, singkat cerita gue nyampe Malang, gue nyari homestay di situ, penginapan yang yang benar-benar buat istirahat doang lah, sama nyari-nyari info buat penyewaan motor di sini. Gue sembari istirahat semalam nungguin si Mehong ini. Nah, singkat cerita Mehongnya ini besok nyampe nih. Yang besok nyampe, terus motor juga udah dapet di sini nyewa ya kan. Akhirnya gue ngobrol dulu nih, berunding nih sama temen gue si Mehong ini, ngerencanain lah kita mau naik Arjuno ini via mana. Yang penting bukan via Valen, ya kan. Gue berunding di sini sama Mehong bilang, "Ternyata saja Pe." Gue bilang dong, "Purwosari aja Hong, kata temen gue enak." Usut punya usut, ternyata gue salah nanya orang nih, yang dimana gue nanya Purwosari enak itu jawaban bohongan. Ternyata Purwosari itu sadis jauh. Mata airnya adanya di pos 5, jauh banget di situ ya kan. Oke lah, singkat cerita gue jalan menuju ke base camp Purwosari ini memakan waktu 1,5 jam. Di sini di hari Kamis ya. Ini di hari Kamis.
Karena gue pengen langsung trekking, niatnya nih, niat awal di sini ya kan. Ya singkat cerita gue sampai di base camp nih, itu sore sekitar abis asar lah, niatnya pengen langsung trekking ya kan. Akhirnya gue ngomong nih sama orang yang jaga di tiket Simaksi. Itu namanya Mas Yusuf, gue masih kenal Mas Yusuf. Mas Yusuf, sehat Mas Yusuf? Ada kali cepet mah, pakai di sini. Oke, akhirnya gue berunding sama Mas Yusuf ini nanya, Mas, mau registrasi dong. Loh, sampai ini dari mana? Kata dia kayak gitu kan. Gue jawab dari Jakarta. Loh, emang sampai itu nggak tahu Arjuno ini minimal 3 orang. Dok, langsung lah gue di situ, langsung bengong di situ gua. Kenapa gue bengong? Karena di sini kan gue emang cuman berdua doang nih sama si Mehong nih, dan gak ada temen lagi. Di situ gue bingung lah nih gimana caranya harus bisa naik nih, karena gue udah jauh-jauh nih dari Jakarta dan gue pengen banget naik ke Gunung Arjuna ini nih. Akhirnya gue pakai jurus tandus, bikin Instastory kan. Ada yang mau ikut ke Arjuna gak? Gue bilang segala macam lah perkataannya. Ada yang mau ikut ke Arjuna gak? 1 orang bla 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 bla. Akhirnya ada yang komen nih, 1 orang perempuan yang dimana orangnya ini nggak pernah naik gunung, sama sekali nggak pernah naik gunung di Salsa ini. Akhirnya janjian. Jadi nih waktu spare sehari nih kepake semalaman buat istirahat, karena di Salsa ini lumayan jauh dari Sidoarjo ke mana ini, ke base camp Purwosari nih. Dan dia cewek bawa motor sendiri, dia takut jalan sekarang karena pasti bakal malam. Dan dia mutusin jalan buat nanti subuh biar nyampenya agak pagi di situ. Nah, akhirnya gue sama Mehong ngobrol lagi lah nih. Ong, ini kan logistik masih ada yang kurang nih. Terus nambah 1 orang lagi. Gimana kalau kita beli logistik dulu di situ? Sama apa gue bikin surat sehat. Soal bikin surat sehat di sini ya kan. Kira gue urus segala macam udah kelar. Abis maghrib gue nyampe lagi nih. Nah, di sini gue ditawarin singgah di rumah kita panggil aja Mbah lah ya. Mbah ini bisa dibilang salah satu orang yang dituai lah di base camp Gunung Arjuna via Purwosari ini. Kenapa disegarin? Karena kita bisa bilang mbahnya ini kuncinya lah di situ ya. Oke, jadi gue singgah lah nih di rumah si Mbah ini kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Mbah ini orangnya bener-bener baik. Jadi dia suami istri berdua doang sama istrinya kan di sini. Kira gue ngobrol-ngobrol di situ dan makan nasi pecel buatan si istrinya si Mbak itu bener-bener the best, bikin kangen pengen naik ke Arjuna lagi pokoknya. Lu yang pengen ke Arjuna harus coba. Nah, buat lu nih yang punya cerita horor yang pengen gue bawain, kirim nih email lu nih ke bawah nih ya. Kirim cerita lu ke email di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi. Gue ngobrol-ngobrol sama Mbah sama istrinya ini di sini kan dari jam 9:30 malam lah di sini. Nah, jadi kurang lebihnya ceritanya itu kayak gini. Mbah ini menceritakan silsilah Gunung Arjuna, pantangan larangan yang harus dilakuin dan tidak dilakuin di sini. Jadi Mbah ini dulu itu seorang anggota lah, pakaian loreng-loreng, tapi di sini bukan ormas si Mbah ini ya. Mbah ini yang benar-benar anggota berwajib lah di sini, yang gagah pakaian loreng. Jadi Mbah ini dulu di tahun 80-an atau tahun berapa gitu gue lupa, pernah naik ke Gunung Arjuna ini bersama anggota-anggotanya si Mbah ini yang badannya keker lah begitulah, abdi negara lah pokoknya si Mbah ini dulu. Nah, di sini gue nggak mau ceritain lama-lama ya, gue bawain singkat-singkatnya aja yang diceritain sama si Mbah. Intinya gini, dulu ada seorang ketua si Mbah ini yang berasal dari pulau berbeda. Kayak apa ya, jumawa lah gitu, sombong. Yang dimana ketuanya ini ngeremehin Gunung Arjuna ini. Sampai-sampai dia ngehentakin kaki gitu di gunung ini. Ini mah gunung biasa gue injek-injek, dek sampai begitu. Nggak lama dari situ ada 100-100an lebih lah anggota, semuanya tuh sakit perut, muntah-muntah abis ngelakuin kayak gitu. Si ketuanya ini yang ngelakuin kayak gitu, tapi kena ke semua anggota. Dan yang nggak kena itu cuma siapa? Si Mbahnya ini. Jadi mungkin ini turun temurun ya, dari Mbah ini dulu punya orang tua yang dimana orang tuanya ini udah nggak ada, nurunlah ke si Mbah ini ya kan.
nurun segala macam, terus pada sakit lah tuh di situ, disuruh minta maaf segala macam. Akhirnya pas udah minta maaf ya udah mendingan lagi dah tuh. Terus ada yang sebagian yang dievakuasi lah tuh, dibawa turun ke bawah karena udah nggak bisa, udah perut sakit nih ya, kayak ditusuk-tusuk katanya, sama udah mual, udah ada yang muntah-muntah sebagian di situ. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. Nah terus ada orang dari pulau luar pulau juga yang datang ke tempat Simbah, katanya ada panggilannya ini yang menurut gua apa ya, aneh gitu, bener-bener aneh. Kenapa bisa gue bilang aneh? Karena ada panggilan yang dari mimpi, orang ini disuruh datang ke Gunung Arjuna dan minta izin sama Simbah ini buat ngambil haknya dia. Itu apa ya, kayak cakar naga atau enggak apa lah gitu, gue lupa yang diomongin sama Simbah itu. Nah orang itu datang ke ke rumahnya Simbah, terus minta izin sama Simbah kan. Nah orangnya ini tiba-tiba ngomong sama Simbah kayak gini, ya mbak kan tuh juga udah ada mbak yang jagain mbak, prajurit berkuda, katanya gitu. Gue di situ kan dengar cerita Simbah langsung bro, ini apa maksudnya ya. Nah jadi pas mbak ngomong kayak gitu, gue tuh langsung ke notice sama apa ya, sama salah satu ruangan di tempatnya Simbah ini. Jadi ada ruangan sholat gitu yang selalu nyala, dan itu nggak boleh digelapin. Ih gue merinding banget cerita Arjuna, serius nggak bohong tuh. Ini masih awal ya. Ada satu ruangan itu yang dimana gue pikir pas gue bolak-balik sama Meong ini sama, gue sama Meong ini sama. Di sini selalu notice ke salah satu ruangan ini. Karena kenapa gue notice? Di situ kayak seperti ada orang yang sholat, lagi atahiyatul gitu duduk. Nah tapi pas gue tegesin lagi, lah ini kosong. Tapi pas gue liat ke belakang tuh ada, dan omongan gue itu sama Meong sama. Nah pas gue ngobrol begitu, gue nanya itu ke Pade jawab kayak gini. Pade bukan Simbah lah, Simbahnya ini jawab, kenapa le kalian ngeliatin ke ruangan itu terus? Emang kalian dikasih lihat? Ngomong kayak gitu tiba-tiba. Emang ada apaan mbak di situ? Ya pokoknya di sini mbah adalah yang jaga lah, di sini ada yang jagain mbah. Dan di situ ruangan dia, kalau dia minta sholat segala macam di situ. Buat gue setak, merinding, bener-bener merinding gue di situ. Pas mbak itu ngomong kayak gitu, sama ya mungkin sinkron lah sama orang yang dicerita si mbak ini ada yang jagain prajurit. Ya bintang 5 lah, berkuda, panglima pokoknya. Yang di situ ada di rumah mbak, dan yang di ruangan ini tuh bener-bener apa ya? Nggak ada orang, tapi kalau kita lewat tuh bawahnya kita pengen nengok ke situ terus. Ngerti gak sih? Nah lanjut lagi ke cerita yang belum lama. Ada pendaki hilang yang di Gunung Arjuna itu, yang pakai atribut itu warna merah. Nah kenapa orang itu hilang? Sebenarnya bukan karena jaketnya, tapi karena kepribadian orang ini. Orang ini tuh kayak sombong. Di situ dia naik juga sama cewek yang pengakuan Simbah ini ya kurang apa ya, kurang etika lah orang ini, makanya beliau kayak gitu mungkin ya. Nah yaudah, singkat cerita di sini gue ngeliat jam itu udah jam berapa? Jam 2:30 pagi. Gue ngobrol dari jam 10. Lu bayangin berapa lama itu? Ini kalau gue ceritain yang ngobrol sama Simbah aja ini udah kelar nih, udah sejam kali ini. Makanya gue ringkas-ringkas aja yang poin-poinnya aja di sini gue bawain. Singkat cerita gue izin tidur lah nih. Gue izin tidur sama si Mehong ya kan, disediain ruangan khusus di situ. Jadi kalian tidur dulu, istirahat. Nah terus subuh lah nih, subuh tiba, gue ngechat lagi Salsa nih buat mastiin kan, udah sampai mana? Gue bilang kayak gitu kan. Ini mas, baru mau TW. Waduh, gue kira dia udah jalan. Terus 5:30 lah, nggak subuh banget karena bangunku juga siang soalnya ya di situ. Ya udah lah nih, gue nunggu lah nih di sini kan sama si Mehong. Gue ngobrol-ngobrol lagi. Singkat cerita Salsa ini nyampe jam 10:30. Cukup lama dong di situ. Perkiraan gue ini kita bisa naik lebih pagi karena gue udah jenuh kelamaan di base camp. Karena niat gue kemarin pengen naik tapi nggak boleh karena ada batasan minimal 3 orang di Arjuna ini. Ya mau nggak mau ya kan harus nungguin Salsa nih. Akhirnya Salsa tiba, terus di situ gue cek lagi lah nih, gue packing lagi lah nih. Terus gue tanya Salsa, semua udah aman kata dia nih di sini. Karena gue ngebuka tasnya si Salsa nih, bener-bener nggak gue buka tasnya Salsa. Gue cuman ngecek barang gue sama Mehong lagi nih yang harus logistik segala macem lah. Itu bener-bener gue cek-cekin lagi karena di sini
ngecamp ini 2 malam. Gue di sini ngambil apa ya? 3 hari 2 malam gue di sini. Di Arjuna ini. Jadi harus ada logistik lebih lah. Di sini hari Jumat dong, karena kemarin Kamis dan spare semalam kan di sini di hari Jumat. Kira gue mutusin nih buat naiknya ini habis Jumatan karena nanggung. Di sini udah jam 11 nih. Udah pengen sholat, udah pengen Jumatan. Nah, gue kan kaum Adam masa nggak sholat Jumat? Rugi dong. Iya kan? Akhirnya habis Jumatan ini gue pamit lah sama si Mbak ini ya kan. Mbak pamit ya sama istrinya juga mau naik. Terus didoain lah tuh. Terus dikasih 1 jaket gue nih sama si Mbak. Baru dikasih jaket dia buat nih nanti kalau mau pakai takut dingin segala macam atau kayak gimana. Karena kan ada pembahasan juga, gue ke-trigger juga tuh tentang pakaian yang warna merah. Karena jaket gue di sini warna merah dan pantangan Gunung Arjuna itu apa? Warna merah di sini. Itu paling dominan. Arjuna itu dilarang pakai atribut berwarna merah. Gua nggak tahu kenapa, nanti mungkin di akhir gue ceritain deh dengan pesan-pesan yang Mbah sampein di gua kemarin itu gue bawain lagi. Karena di sini lama ceritanya si Mbah ini yang dikasih pesan-pesan ke gua, jangan segala macem. Oke, akhirnya gue singkat cerita gue naik motor nih. Buat sampai jadi ini naik motor dulu nih dari base camp. Itu lumayan jauh lah, makan waktu 1 jam lah kalau kita jalan kaki. Soalnya kita itu lewatin hutan kayak gitu buat nyampe di gerbangnya ini ya kan, penitipan motor ini. Akhirnya singkat cerita gue nyampe lah nih di pos 1 nih. Terus gue jalan. Di sini masih apa ya? Masih oke-oke aja, masih fun-fun aja di sini. Masih baik-baik aja, salsa juga masih aman, masih kuat segala macam. Lanjut jalan nih menuju ke pos 2. Lah, tibanya di pos 2 ini, salsa ini kayak apa ya? Kayak udah yang banyak diem. Udah enggak banyak ngomong sih, salsa ini udah banyak diem di sini. Terus gue bilang, gue tepok gini kan. Sa, jangan ngelamun, gue bilang kayak gitu kan. Iya Mas, enggak. Terus gue bilang kan itu karena apa ya? Dari pos 2 sampai pos 7 ini itu benar-benar petilasan di Gunung Arjuna. Itu banyak banget makam pokoknya. Makam semua, makam yang apa ya, orang-orang buat ziarah lah di sini ya kan. Terus kalau kita ke kiri itu ada namanya pos, bukan pos sih, Sendang Dewi Kunti. Di situ ada bener-bener ada kayak pemandian gitu, kayak kolam. Terus gue bilang sama Hong, jalan Hong yuk, nggak usah lama-lama di sini. Nah terus gue melakukan perjalanan lagi di sini menuju ke pos 3 nih sama si Mehong ya kan. Melakukan perjalanan lagi di sini menuju ke pos 3. Di sini menemukan ini apa namanya, ayam hutan. Dapat ayam hutan. Nah terus dari pos 2 ke pos 3 ini Sasa kayak yang capek gitu. Capek sampai gue inisiatif, Sa sini tasnya Sa, gue bawain aja, gue bilang kayak gitu kan. Lu gak usah bawa apa-apaan, gue bilang kayak gitu, biar gue yang bawa. Pas gue bawa itu tas, lu mau tahu gak berat kenapa? Isinya susu kotakan, susu kotak yang kayak gitu. Itu dia bawa banyak banget. Buset, gue bilang ini orang mau piknik apa mau main ke pantai, hutan, sono alas purwo apa gimana, gue nggak tahu kan. Lanjut lagi di sini. Nah terus Salsa break lah nih ya kan, dia jongkok kayak gitu. Terus mata gue nggak sengaja nih ngelihat ke salah satu apa ya, titik yang bikin gue salah fokus. Di situ gue lihat ini anak. Gue tanya pertama kan nggak mens kan, gue tanya. Terus gue bilang, Sa, kenapa nggak bilang kalau mens? Tadi jawabnya nggak mens, kenapa itu? Itu lu kok bohongin gue sempet apa ya, sempet marah lah di situ karena merasa dibohongin. Salsa pegang, Salsa lihat terus dipegang. Astagfirullah Mas, demi Allah kata dia. Salsa masih head hitungan 2 minggu ke depan kata dia. Belum tanggalan Salsa head di situ. Bro, gue langsung gimana? Gue udah main lihat-lihatan sama Mehong ini di perjalanan ke pos 3 ya. Ya mau gimana, gue suruh turun sendirian, kasihan perempuan. Nah pikiran gue di sini kayak yang udah gak enak nih, karena hawanya di Gunung Arjuna itu juga, lu rasain sendiri dah Lot Purwosari gimana hawanya. Pikiran udah gak enak, ya mau gak mau harus tetap dijalanin nanti ya kan. Singkat cerita gue nyampe di pos 3. Pos 3 itu apa ya, Eyang Sakri atau apa gitu namanya, gue lupa. Nah di sini Salsa yang tadinya jalan dari pos 1 ke pos 2 itu masih oke-oke aja, masih fun lah, masih hai-hai. Di pos ini dia udah bener-bener diam, nggak ada suaranya. Gua nggak tahu kenapa dia ngomong-ngomong di situ, dia kayak lebih kebengong, terus mukanya itu agak pucet. Gue tepok lagi,
Sa jangan ngelamun, ayo jalan lagi Nani. Jalan beberapa meter lah tuh, gue lihat dari jauh, kok ini deket pikiran gue ya, udah pos 4 aja. Oh udah pos 4 dong di depan, gue bilang gitu kan sama si Meong. Lah iya pe, deket juga ini Lot Purwosari ya, bener kata temen lu. Ternyata pas gue tiba di situ, itu bukan pos 4, dimana itu pos bayangan apa ya? Itu ada gapura gede. Gue masih ada dokumentasi gue lengkap kok. Ada gapura gede yang dimana di situ gapuranya itu udah banyak pohon-pohonan, udah berlumut lah. Ih, gue merinding banget. Dan di situ di gapura itu ada tulisan apa ya? Kejawen atau Jawa kuno, Sanskerta. Tulisan Jawa lama lah di situ yang gue nggak tahu artinya. Dan ditambah gapura kayak gitu, terus dalamnya halaman gede di situ ya kan, bau kembang lah di situ. Karena emang kan apa ya, petilasan lah mungkin, makanya banyak yang kayak gitu. Nah terus gue bilang sama Meong, Hong, ayo kita jalan dong, nggak usah break lama-lama. Di sini posisi pendakian gue paling depan, Salsa di tengah, Meong paling belakang. Gue di sini sebagai leader ya, Meong sebagai sweeper buat nge-backup si Salsa ini juga. Di sini gue masih tetap double ya, gue jadi tuh udah ngedouble kayak real. Dari pos 2 ini gue udah ngedouble karena si Salsa udah nggak bisa dipaksain lagi kondisinya. Oke, gue langsung gue lanjut jalan lagi. Nah ini bener-bener dari yang tadi gapura dari pos 3 pengen menuju ke pos 4 itu udah agak nanjak dan nguras fisik lah di sini. Di sini udah tenaga itu udah kekuras karena hawa juga gelap. Jadi itu udah lumayan agak rapat. Purwosari itu trek ya, bener-bener pohon-pohon gede dan gue rasain kayak yang beda, bener-bener beda kayak di gunung-gunung lain gue naik. Hutannya ini Purwosari. Ditambah lagi apa ya, banyak patung candi-candi gitu. Jadinya benar-benar patung candi kayak gitu. Terus ada orang yang diem di bawah pohon lah segala macam. Gue gak ngerti lah kepercayaan mereka mungkin ya. Jadi kayak orang duduk sila gini dan benar-benar kayak orang-orang ini, orang-orang bertapa tapi bertapanya dia ini di bawah pohon, benar-benar di bawah pohon. Gue gak ngerti lah di situ. Gue pikir apaan pas gue liat misi apa. Dia nyaut, yo monggo, buset, gue sampai kaget dia nyautin kayak gitu. Nah singkat cerita gue nyampe di pos 4 nih, Eyang Semar. Yang dimana di pos 4 ini apaan ya, enggak kedengeran suara apa-apaan. Nah sedangkan tadi pas di base camp ini, jadi besoknya Sabtu itu mau ada acara. Ada acara kepercayaan adat situlah, yang dimana motong kepala kerbau, angsa, segala macam. Lagi ngecek sound system itu gede banget, kedengeran sampai gue tadi di pos 3 itu masih bener-bener kedengeran. Nah di pos 4 ini suaranya itu bener-bener kedap, nggak kedengeran suara apa-apaan kecuali angin putaran di pos itu doang, di pos 4 ini doang. Terus gue lewat lah nih, dipanggil lah nih sama salah satu kuncen ya. Le, monggo sini mampir kata dia kan, makan dulu nih makan. Terus gue bilang iya pak, nggak apa-apa, nggak usah, terima kasih, mau lanjut jalan. Oh udah sini makan dulu, makan. Dipaksa lah tuh akhirnya gue berunding dulu. Hong, Sa ini gimana makan? Lah emang yang gue lihat lauknya itu buset, mantul teratul tul juga, ayam, tiwul, segala macem, daun singkong, urap. Lah gua habek di situ ya kan, mau bukan kita gimana, emang lapar juga di situ. Gua makan itu terus gua ngobrol lah nih. Pade, tadi kan di bawah itu lagi ngecek sound system kan, karena ada yang buat acara, gue bilang kayak gitu. Ini kok di sini nggak kedengeran ya? Oh iya lah, di sini tempatnya sakral. Langsung jawab kayak gitu. Jadi di sini ada satu patung. Patung itu patung Eyang Semar, yang dimana itu dililit kain putih, dikasih payung. Terus, merinding gue cok. Apa ya, banyak sesajen dupa kayak gitu. Terus ditaruhin rokok di situ. Dan ada salah satu tulisan yang dimana mata gue ini tertuju ke tulisan itu karena tulisannya itu gini. Mohon jangan berisik. Apanya? Pokoknya gini. Tolong jangan berisik, di sini area sakral. Kayak gitulah pokoknya di tiang itu. Ada tulisan kayak gitu. Akhirnya habis makan gua pamit lah di situ sama Pade ya kan, habis makan sajen nih, kenyang nih perut nih. Udah enak banget, terus nasi dibungkusin di situ, dapat nasi bungkus. Disuruh bungkus nasi. Jadi ntar gua pas nyampe tempat camp tinggal masak doang, enggak pakai masak nasi lagi kan, lumayan ya kan. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan lagi, gue pamit lah nih, gue terima kasih sama padenya ini ya kan, sama kuncen. Di situ juga ramean, posisinya rame, jadi kayak ada orang yang mau ziarah juga mungkin di situ ya kan, makanya rame.
dan masak-masak kayak gitu gue nggak tahu juga lah, gue nggak ngerti. Nah pas gue pengen melakukan perjalanan ke pos 5 ini, di sini hujan. Gue langsung lah nih buat apa, pakai jas hujan lah di sini ya kan. Gue berhenti buat pakai jas hujan. Nah jas hujan yang tadi gue packing, yang kemarin gue beli, boleh tanya si Meong, itu jas hujan kagak ada. Gue cek di tas gue nggak ada, sampai gue ubuk-ubuk di tas Meong, di tas Salsa juga, barangkali keselip di tas Salsa, itu kagak ada, jas hujan kagak ada. Akhirnya gue terabas nih, bener-bener gue terabas di sini. Itu hujan-hujanan gue terabas sampai gue nyampe di pos 5 ini. Jadi ini banyak candi, ke atas itu berentet tangga-tangga, terus kanan kirinya itu candi yang ama banyak-banyak pohon yang dilibet-libetin kain warna kuning, warna putih di situ. Dan ada satu kotakan itu banyak tiang-tiang gitu, tiang-tiang. Terus ada benderanya sama kotakan makam mungkin yang disakralin. Gue nyampe di Makutoromo di sini. Di sini hujan, bener-bener deras di situ. Terus gue ketemu lah nih sama pendaki di situ. Nah di sini baru ada satu tenda yang ngedirin, tapi gue nggak mau pikiran ke sana lah. Di sini juga boleh tidur di pondokan di situ ya kan. Nah akhirnya gue pengen masang tenda kan, nggak mungkin nih karena pakaian juga udah lepek, terus pasti hujan gede di situ. Daripada tendanya nanti banjir, akhirnya gue mutusin malam pertama ini buat tidur di pondokan. Kira gue izin ya kan, di pondokan ini gue buat istirahat, gue numpang sama adalah salah satu orang di sini kayaknya nggak seneng lah nih sama kedatangan gue, yang dimana gue minta izin, ditanya kayak gini kan, ditanya sama beliau, sampean dari mana mas? Dari Jakarta pak. Jakarta yang mana? Selatan. Gue bilang, weh, ditepuk tangan. Nih Jaksel kata dia, boba. Lah gue pikir ini orang apaan sih, aneh banget, Keanu lu boba, gue bilang kayak gitu kan. Terus gue di situ jemur pakaian yang basah tadi ya kan, gue bikin tali kayak gitu, gue jemurin lah tuh pakaian gue di situ yang basah, gue ganti pakaian. Nah di pos 5 ini jadi ada mata air juga lah, enak lah. Mata airnya ini enak ya, sekalian bisa buat buang air lah di situ. Terus gue ganti-ganti pakaian, akhirnya Mehong inisiatif buat ngeluarin nesting, gue masak. Di sini gue malam pertama itu cuman goreng ayam kayaknya deh, karena udah ada nasi. Terus ngobrol-ngobrol lah nih sama salah satu, kita panggil aja ada namanya ini Kang A. Nah, si Kang A ini yang asik lah nih. Jadi ada 3 orang di pondokan ini. Yang 2 ini yang kayak nggak apa ya, nggak seneng lah sama kedatangan gua, tapi beda dengan si Kang A ini. Nah Kang A ini kita tarik ulur sedikit ya. Jadi si Kang A ini dapat panggilan nah dari salah satu penunggu di Arjuna ini. Gua nggak ngerti ya, ini kata pengakuan si Kang A ini, yang dimana Kang A ini disuruh bertapa beberapa hari lah tuh di situ. Nah terus si Kang A ini juga cerita, nanti kalau di pos 7 di Pelawangan pos 7 pengen ke puncak itu jangan banyak diem di situ, karena Kang A ini belum lama habis naik ya kan, di situ habis ngevakuasi orang yang dimana dia kelelahan fisiknya, dia tidur, bro. Pas dia tidur itu tiba-tiba rame suara dek ya, entakan kaki, entakan ya kayak prajurit kayak gitu yang naik kuda. Gue nggak ngerti lah Kang A ngomong kayak gitu, gue merinding cok. Ini pengakuan si Kang A, gue iya lah, di situ banyak poin-poinnya kok. Alhamdulillah Kang A ini enak, orangnya juga ngasih ilmu lah ke gue kan, dengan gue yang benar-benar awam, nggak pernah ke Arjuna, tiga-tiganya nggak pernah, tapi tetap lagi kembali ke keyakinan gue sendiri, kayak ke tujuan awal gue sendiri. Ya gue cuman pengen nikmatin alam, terus gue pengen ke puncak, gue nggak ada niat aneh-aneh, apalagi buat nyari-nyari kayak gitu, nggak sama sekali nggak. Di situ gue juga jaga etika, jaga tata krama gue lah, yang dimana setiap gue lewat petilasan dari bener-bener pos 2 bener-bener ke atas itu gue selalu misi om mbak, kayak orang ngaco gue ngomong ke kuburan kayak gitu. Tapi nggak tahu kayak hati gue tuh harus ngelakuin itu aja, gue nggak ngerti, kayak gue ngelakuin kayak gitu bener-bener spontan, nggak ada yang dari bawah gue nih ntar kita harus misi nih segala macam, nggak ada kayak gitu, nggak gitu konsepnya jawir. Akhirnya gue mutusin buat istirahat duluan nih, si Mehong sama si Salsa masih tidur di situ. Masih tidur, masih ngobrol. Salah kan, terbalik. Lu sih, elah, gibeng juga nih.
Terus gue mutusin buat istirahat di sini karena gue udah capek, Brody. Double carrier tadi dari pos 2 ke pos 5. Jauh jalannya itu Purwosari. Astagfirullah. Kaki-kaki gue batuk mulu. Udah gue istirahat, yang masih ngobrol di situ. Nah, gue lagi tidur ini, bener-bener tidur baru pulas lah. Dikoyak-koyak sama Meong sama Salsa di situ. Pe bangun pe kata dia. Ngapa sih lu setan, gue bilang kayak gitu kan. Bangun anjir kata dia. Lu ngapa? Ini orang dua-duanya benar-benar kayak orang ketakutan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini gue liat mukanya anak pucet terus kayak yang nggak mau ngeliat ke perapian. Di dalam pondokan ini ada perapian, di situ buat masak nasi lah orang-orang pondokan. Dan atas itu ada tungku yang kayak apa ya? Corong kayak gini tuh yang ya dulu-dulu lah di situ yang buat masak nasi, masak air lah di situ. Ada tungku. Nah, si Salsa Mehong ini nggak mau ngeliat ke arah situ. Kira gue tanya dong, gue tetap maksa, gue tanya kenapa. Lu ngapa sih segala macam. Nah, Salsa Mehong ini itu ngelihat, jadi pas dia ngobrol tuh sambil, jadi tuh dia tertarik matanya buat fokus ke arah keperapian itu. Mungkin gue nggak tahu kenapa, karena ya emang enak aja gitu mungkin ya di gelap-gelapan kayak gitu. Cuman ada satu penerangannya ini api di situ. Nah lama-lama ini kan atasnya seng, bener-bener seng ya. Atas ini seng. Terus dia ngelihat di seng ini ada yang nempel ini sosok perempuan yang dimana ini bikin bulu kuduk kita merinding mungkin ya. Jadi sosoknya ini yang dengan tangan dia nempel, yang satu turun ke bawah gini, terus dada gini. Goblok, siapa yang nggak takut digituin? Makanya dia bener-bener, gue lagi tidur dikoyak-koyak, terus SB tuh bener-bener gue pakai lah tuh, gue tumpuk ya kan, tidur bener-bener barang-barang di situ, udah nggak mikir apa-apa. Nah dari luar sana gue denger ya kan, kayak banyak suara anak kecil lari-larian di situ ya kan. Sampai ya gue keganggu lah karena gue pengen istirahat ya kan di situ. Sampai gue ngeluarin headlamp di sini saking penasarannya gue. Dan di sini gue bener-bener shock karena pas gue senterin begini, itu gue nangkap sosok yang dimana ini bener-bener dengkul gue lemas, terus bener-bener badan tuh kayak pengen ambruk. Itu gue ngeliat anak kecil. Dan gue nggak tahu anak kecil ini persisnya cowok apa cewek, gue nggak tahu karena itu gelap. Bukan gelap gimana ya, itu udah gue senterin. Tapi nih anaknya ini yang gelap warnanya, kayak warnanya hitam gitu, kecil. Apa ya? Dan yang bikin anehnya gue ini, di situ ada anjing. Anjingnya ini nggak bangun kalau dengar suara itu apa ya? Itu sosok lah di situ, kayak yang bener-bener tidur aja. Jadi gue senterin gini, gue center keluar nih. Itu tuh anak muter makam. Dan yang bener-bener kayak anak suara kecil main ketawa-tawa. Di sini kan pohon-pohon gede ya kan, gue pengen nyantai-nyantai segala macam. Udah gue mutusin di situ, gue nggak mau mikirin apa-apa lagi di situ. Gue udah lemes, gue udah drop. Udah gue langsung gue tarik lagi tuh SB tuh, gue tidur. Tapi jujur gue di sini bener-bener nggak bisa tidur. Karena apa? Karena gue bisa ngeliatin kayak gitu. Gue bener-bener kepikiran. Di sini gue kepikiran habis ngeliat itu sosok yang hitam kecil, bener-bener kayak anak kecil di situ. Yang bener-bener apa nih? Ini aneh menurut gue karena di situ ada anjing, kok anjingnya itu nggak bangun di situ. Dan kalau pun itu orang, nggak ada rombongan keluarga yang naik. Apalagi bawa anak kecil. Gue nggak ketemu sama sekali di trek di situ. Akhirnya pagi tiba, di sini jam 7, gue dibangunin nih. Gue dibangunin sama si Kang, kita panggil Kang D aja lah namanya ya, sama si Kang D ini. Sampean nggak bangun mas, nggak mau ke puncak? Terus iya pak nih bentar lagi. Loh kamu ini nyepelein banget, orang pada summit dari jam 3. Ini kamu malah masih tidur, belum ngelakuin apa-apa. Emang kayak gini kamu orang Jakarta. Gue diem lah tuh ya kan, dikata kayak gitu. Kamu kalau ke puncak sekarang nanti maghrib kamu sampainya, dikata gitu gue sama si ini nih Kang D itu. Diikutin, akhirnya gue nggak lama gue packing. Nah terus gue bilang sama Salsa, nggak usah ikut ke puncak kayak karena keadaan dia kayak gitu. Dan akhirnya dia juga ngerti dan emang dia nggak mau ikut ke puncak juga di situ. Akhirnya gue pamit, gue izin, habis gue sarapan gue tinggalan nih Salsa ke puncak ya kan. Gue ke puncak berdua sama Meong dan gue titipin Salsa sama si Kang Anwar ini. Terus gue jalan nih sama Meong ya kan. Di sini bener-bener summit yang kesiangan mungkin gue ya. Gue summit itu jam jam berapa? Jam 8, setengah 8 gue baru summit. Orang-orang pada jari jam 3, jam 2 malam. Gue jam segitu, lu bayangin, ngaco banget gak?
Gue jalan terus kan nih. Nah nggak, gue jalan dari pos 5 pengen menuju ke pos 6 ini, apa ya, ada candinya itu lebih banyak dan tangga-tangganya itu udah pada berlumut. Nah di situ ada salah satu makam ini beda, kayak yang bener-bener gue tuh ngerasa apa ya, bener-bener nggak mau lama break di sini tuh di pos 6 ini, karena bener-bener merinding, hawanya itu beda dari yang pos-pos gue sebelumnya. Akhirnya gue jalan lagi. Nah singkat cerita gue nyampe di pos 7 ini jam berapa? Jam 11 gue nyampe di pos 7. Gue ketemu lah beberapa rombongan di pas pengen menuju ke puncak ya kan. Terus gue di pos 7 ini break lagi, tetap masih ada makam di sini, masih ada makam. Gue bilang, "Hong, cemilan keluarin Hong, kopi sekalian, tak repe ngopinya pe," kata dia, di depan kata dia. Mau ngomong kayak gitu kan. Ya udah, nggak pakai lama, gue melanjutin perjalanan lagi nih. Abis gue break, abis gue makan cemilan, abis gue ngerokok sebatang, gue lanjut perjalanan lagi nih, karena di sini udah siang banget, udah jam 11 nih, dari setengah 8 belum di puncak nih, udah jam 11 ya kan. Gue jalan lagi terus. Nah di mana ya, ini mungkin yang namanya itu Alas Lali Jiwo kali ya di sini nih, yang dibilangin si Kang Anwar ini juga, yang jangan break lama-lama di sini ya kan, segala macam. Gua ngopi di situ. Nah gua ngopi di sini ya kan, ini bener-bener kagak ada orang. Terus kabut itu turun, kabut turunnya itu yang gelap. Abis kabut itu turun, terus Meong bilang kayak gini, gue mau kencing kata dia. Ya sono kencing, mau gue pegangin, gue kata begitu kan ke dia. Terus dia kencing, nah nggak lama dia kencing. Nih anak kencing agak lama nih, karena dia itu turun agak melipir ke jurang kayak gitu. Bukan ke jurang sih, kayak yang alas kayak gitulah, alas gede, bener-bener gede. Di situ banyak pohon-pohon gede dan sepi. Itu gua bener-bener berdua sama si Meong ini. Terus Meong pamit, izin karena mau gue pengen kencing. Ini kok lama, gue bilang kan, gue sambil nyetel musik di situ. Tiba-tiba nih ada burung jalak nyamperin gue, tuk 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 tuk, diem. Ini burung jalak diem ngeliatin gue. Nah Meong balik nih, Meong balik. Ini anak mukanya pucat, kagak ada obrolan lagi sama sekali. Kayak yang tadi gue jalan dari pos 5 sampai ke pos 7 sampai ke sini nih, yang tempat gue break ngopi ini, masih banyak suaranya, masih gacor buat tektokan orang ngobrol ya. Karena gue ke puncak cuman berdua. Kalau dia diem kan, ya itu udah nggak asik banget menurut gue. Udah nggak ketemu orang lagi di sini ya kan. Gue tanya, "Hong, lu ngapa?" "Kagak pe, kagak apa-apa." Itu dia lebih ke nunduk dan diem aja, nggak banyak ngomong di situ. Terus gue bilang, "Ya udah lah, jalan dong," kata gue bilang kayak gitu kan. Gue jalan, sampai lah nih gue, singkat cerita jam 2, itu jam 2 siang. Gue sampai puncak. Lu bayangin, itu udah jalan udah cepet. Cuman satu depek doang, isi cuman air 2 liter sama kopi sama cemilan. Itu kan jauh banget berarti ke Arjuna ya kan, ke puncak. Kayak makan waktu berapa jam itu gua. Terus gua foto-foto di situ, gua bikin video, ngabadin momen lah di sini. Meong udah mulai ceria lagi, udah ada ketawanya, udah ada bacotannya lagi lah. Kayak yang ini baru nih Meong temen gua, bukan yang tadi dia habis kencing. Itu bener-bener beda dia di situ. Hingga cerita gua ketemu, nah 3 orang nih, orang Surabaya atau orang mana gitu, mas-mas juga yang satu dalam pondok kan, ini tidur sama gua, ketemu di situ. Akhirnya dia juga nyampe di puncak. Terus enggak lama gue pamit lah nih sama mereka kan, gue buat turun duluan di situ ya kan, karena gue berdua dan gue kesian sama Salsa nih. Gue mikirin dia udah makan apa belum nih nanti nih, karena nungguin gue nih. Gue takutnya dia nggak enakan kan sama orang pondokan kalau buat minta tolong segala macam. Gue kepikiran Salsa di situ. Gue lanjutin turun lagi nih. Yang gue lanjutin turun di tempat yang tadi gue break bikin kopi itu, nggak tau lah Alas Lali Jiwonya mungkin kayaknya sih, karena bener-bener alas gede di situ. Nah Meong tiba-tiba apa ya, pas gue break lagi di sini dia tuh izin kencing lagi. Gue nggak tahu kenapa dia bener-bener izin kencing lagi di sini. Balik dah nih ya kan, terus jalan cuman beberapa langkah, cetak kayak apa nih ya, kayak jatuh gitu. Kakinya katanya sakit nih, lapaknya. Lupe, telapak gue sakit banget, pentar lupe, geter tuh emang gue liatin. Dibuka dah tuh kakinya kan dia jadi pakai celana yang apa, tanda gunung yang bisa dibuka di situ. Yang terusan doang tuh bawahnya tuh yang disletingin, dibuka. Ini gue sampai kaget, terheran-heran. Darang abang terheran-heran. Gue sampai begitulah pokoknya. Karena kenapa? Meong ini dengkulnya ini ke kanan. Ini dengkul kayak
blek, yang tulangan dengkul atasnya ini nyoplok ke kanan. Tapi yang sakit telapak kakinya. Jadi gue bingung, wah ini udah mana berdua, di sini udah jam 3 ya kan, gue mau nyampe Bau jam berapa ini? Bener-bener masih jauh soalnya estimasinya. Nah terus gue kedengeran nih riap-riap suara, mungkin di pos 7 itu ada banyak orang lah di situ ya kan. Kayak suara samar-samar, kena angin mungkin dia ngobrol lah jadinya. Sampai lah tuh ke telinga gue, terus gue bilang, gue apa nih temen gue si Meong ini, gue apa, gue turun pelan-pelan buat bener-bener gue gini, dia di sini gue nih buat mapah ya kan, karena telapaknya udah begitu. Dan di sini gue kayak yang, ini kok aneh ya, telapak yang sakit tapi dengkulnya nih yang dengkulnya mengsong anjir, dengkulnya bener-bener belok dengkulnya dia itu, tapi yang sakit telapak ya. Nah singkat cerita gue nyampe lah nih di pos 7 ya kan, di sini banyak nih orang-orang nih. Itu rame pendaki di situ di pos 7 ini. Nah terus gue izin, ditanya lah nih sama salah satu orang, mas itu kenapa temennya? Enggak mas, nggak apa-apa, trouble dikit doang, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak mau banyak ngomong karena takut kena malam gue di trek. Dan omongan si Kang D itu yang tadi, kamu nyampe jam berapa nyampe di sini? Tengah malam jam 9, ngomong kayak gitu kan. Kira gue pengen nepis omongan itu bahwa gue nggak nyampe di jam 9 yang dia bilang. Gue bakal nyampe tengah malam lah segala macem, karena omongan dia udah gak enak. Gue pengen buktiin nih kalau gue tuh nggak kayak gitu, nggak kayak yang diomongin sama dia di situ. Kira gue jalan terus pelan-pelan, gue papa teman gue si Meong ini. Nyampe lah nih gue di pos 5 lagi. Itu bener-bener jam 6 maghrib, pas sama azan suara di HP gue itu bener-bener Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, gue pikir gue langsung bener-bener kejoprak, udah bener-bener capek gue. Nah akhirnya gue diriin tenda lah nih di sini ya kan. Pas gue udah abis joprak lah tuh, gue sekitar 15 menitan lah tuh gue ngerebain badan di situ. Akhirnya gue masang tenda lah nih ya kan, segala macem playset gue tebangin. Nah ini playset gue warna merah nih. Nah tenda jadi, terus gue langsung masak. Nah Mehong gue bilang, Hong itu lu urut aja sama si Kang Anwar, gue bilang kayak gitu kan. Nah baru Meong pengen bilang nyamperin ke dalam pondokan, Kang Anwar ini keluar. Kenapa kaki kamu mas, digituin kan. Sini tak bantuin kata dia kan. Diurutin nanti sama si Kang Anwar ya kan di situ. Nah Mehong kelar ngurut, makanan jadi nih gue masak. Gue makan lah di sini kan sama Salsa sama Mehong nih. Abis makan tuh masih sebat dulu ya kan. Gue sebat sama Mehong. Nah ini kan gue masang playset ya. Playset gue warna merah, gue ikat ke pohon itu udah kenceng playset gue. Tapi kok kayak ada yang glek. Itu nggak angin ya, karena tenda lain tuh pada diem. Gue cek keluar lah nih sama Meong, cek coba. Kagak apa-apaan, sampai gue keluar juga kan. Serius lu? Iya. Aku tadi goyang begitu ya. Gue bilang gue nggak mau ambil pusing gitu. Akhirnya gue masuk lagi nih. Terus ada tamu nih, orang Pasuruan kayaknya, orang Pasuruan lah tuh mampir ya kan, sambil ngobrol-ngobrol lah, berbincang di situ sambil sebatang, hai. Jam udah menunjukkan jam 10 malam. Akhirnya Mehong di situ brak. Pokoknya Mehong pas gue ngobrol dia izin tidur duluan lah tuh, situ dia tidur pulas. Nah gue juga lah, emang badan udah agak lelah juga di situ ya. Gue mesin buat tidur. Nah 12:30 malam ini, jam 12:30 itu gue kebangun karena suara playset lagi goyang-goyang kan. Dan gue pengen ngecek itu kayak yang rasa mager gue itu lebih tinggi, walaupun kayak ini suara ngeganggu banget. Gue pikir jadi kayak yang dikoyak gitu, bukan kan suara angin kan paling dung begitu doang lah, nggak sampai kecuali badai ya kan. Ini gue nggak mau mikirin, di situ tiba-tiba kayak hawa tuh juga panas, ditambah lagi kayak ada orang ngegesek sesuatu, nggak tahu ngegesek tenda kayak serak. Nah gue bilang kayak gini kan, ada jawaban gini, ada jawaban gitu. Apaan sih itu, berisik banget. Itu nggak ada jawaban, sumpah gue merinding banget ini. Salsanya juga masih hidup, boleh ditanya sendiri sama Mehong juga kalau mau nanya lah. Sok silakan tanya. Di sini nggak ada jawaban, Salsa cuman Salsa terus bilang gini, panas. Dia ngomong kayak gitu ya kan. Gue buka sleeping bag, bro. Ini anak lagi begini nih. Ini tangannya jauh. Nih jarak tangan begini ya. Dia tapi gini. Dan tangannya ini bebekas. Lu kebayang nggak? Itu berarti kan kukunya panjang banget dong sosok itu. Ini Salsa kesurupan di sini. Dia tiba-tiba kayak pengen nyekek gue gitu, gue cangkrem duluan. Bro, ngapain lu? Siapa ini? Gue bilang kayak gitu kan. Panas kata dia. Panas, teriak-teriak kayak gitu kan. Ketawa-tawa di situ. Mehong gue tendangin. Hong bangun goblok, gue bilang. Hong bangun, gue bilang kayak gitu.
ngapa sih Pe? Ini Salsa kesurupan, lu pegangin, panggilin Kang Anwar. Di situ ini gue tenaganya gede banget, gue kan laki, dia perempuan ya. Tenaga gue itu hampir kalah sama tenaga dia bener-bener. Akhirnya Kang Anwar ini datang, pegangin, udah lepas kata dia kan. Lepas di situ. Nah ini kemasukan nih. Dia di sini kemasukan sosok lah nih, karena apa? Ini si Salsa ini lagi wangi, lagi haid di situ. Dia disukain lah. Pas. Jadi tadi nih si Salsa ini diajak main sama si Kang Anwar ini, diajak keliling, ngelilingin yang di pos 6 itu, yang gue bilang mungkin beda ya di situ ya kan, hawanya beda. Terus ya banyak lah omong-omongan yang gue agak lupa karena ini udah agak lama juga pas gue ke Arjuno di situ. Di Salsa ini dia diajak muter-muter di situ, kesurupan lah nih di situ ya kan, kesurupan kios segala macam di situ. Akhirnya keluar nih sosoknya kan, terus Salsa dibilangin, kamu pikirannya jangan kosong, dibilang kayak gitu kan. Kamu lagi kangen sama mama kamu ya, dibilang kayak gitu. Salsa diem ya di situ, nggak ada jawaban ya kan. Itu. Terus dibilangin tadi, nah si Salsa ini apa sih namanya? Diiniin, mbah-mbahnya ini seneng sama si Salsa ini karena Salsa lagi seneng lamun anaknya. Dibilang kayak gitu sama yang kata pengakuan si Kang A ini ya. Gue nggak tahu lah, gue nggak paham si Kang Anwar ngomong kayak gitu. Nah terus si Mehong ini tadi pas lagi kencing itu, Mehong itu apa sih, ditempelinnya lembut, gue nggak ngerti lah, dipegang atau kayak gimana sampai yang dengkulnya dia itu geser, berubah. Dengkul normal kan ya dengkul begini nih, dengkul nih, ini dia tulangan ininya tuh sampai bergeser anjir. Sampai gue praktekin barusan cok. Jadinya saking gue gedeknya tuh takut lu nggak paham ya kan. Nah si Meong disukain lembut kayak gitulah, nggak tahu dia ngencingin atau kayak gimana ya kan. Kata si Kang Anwar ini, tapi pas emang habis diurut tuh dia normal lagi. Dengkul lah. Singkat cerita Salsa dibilangin ini itulah tuh sama si Kang Anwar. Akhirnya Kang Anwar makasih ya segala macem ya. Udahlah tuh pamit lagi lah tuh buat tidur. Nah akhirnya ini udah aman lah nih, nggak ada kejadian apa-apa lagi di sini. Terus pagi tiba lah nih di sini, gue sarapan lagi, gue masak lah sebelum turun ya kan. Gue udah ngecamp 2 malam, pertama di pondokan, kedua di tenda nih pas si Salsa kesurupan. Bener-bener kejadian tuh, gue kaget banget anjir, gila pas Salsa kesurupan kayak gitu. Nah terus gue masak, gue makan di situ ya kan, sambil Mehong pelan-pelan lah tuh nyopotin tenda di situ ya kan buat packing turun. Kira gue singkat cerita, gue turun itu agak jam 10 jam 11-an lah di situ. Di sini gue jalan masih aman-aman aja ya kan, sampai gue turun setibanya gue di pos 4 ini ketemu si Kuncen kemarin lagi. Nah gini loh, gue tuh di puncak ya kan, kemarin siang gue di puncak itu sound system kedengeran sampai puncak. Berarti kan gede banget ya kan, sound systemnya di bawah ini tuh gede berarti ya kan di situ, karena sampai puncak itu tembus loh 3.300 kan, tinggi coy ketinggiannya. Bukan suara gamelan, gue nggak halusinasi di sini ya kan. Nah jadi pas gue arah turun dari puncak, nah gue ketemu nih rombongan orang Bandung yang naik ya kan. Itu dia sore banget, gue aja turun yang 2:30, dia itu masih di Pelawangan. Dia anak nyampe jam berapa di puncak. Sedangkan dibilangin kalau maghrib itu nggak boleh di puncak, dibilang kayak gitu. Di Arjuno ya maghrib itu udah jangan lah daripada ngambil resiko, dibilang kayak gitu. Kata Simba ini sama yang di base camp lah nih ngebilang kayak gitu pokoknya. Nah mungkin si mas-mas ini ketemu di puncak, sampai pas Salsa kesurupan itu tengah malam, orang ini tuh belum ada di tenda, belum turun juga di tenda di situ ya kan. Akhirnya pas gue packing pagi lah tuh ketemu lah nih sama rombongan ini keluar nih, mas mau kemana, mau turun ya kan. Dia negor dulu lah tuh di situ. Gue bilang ini gue liat Anda kok ini kupingnya pada merah cok, kupingnya tuh. Ini kan kita ini dia kayak orang ada yang nyentilin. Orang-orang ini nih, yang orang-orang Bandung, berempat orang ini, 4 apa 3 orang gitu, gue lupa lah, orang Bandung pokoknya. Kuping apa pada merah, gue tanya, itu kuping apa? Abis pada main jewer-jeweran gue gitu. Terus dia pada main lihat-lihatan. Enggak mas, nggak apa-apa mas, nanti aja di base camp. Dia bilang kayak gitu kan ke gue. Ya udahlah tuh gue turun ya kan, singkat cerita gue jalan ya, nyampe lah nih di pos 4 kan. Gue bilang ke Pade gini, Pade ya mohon maaf saya mau nanya, itu kan saya kemarin di puncak itu suara sound system kedengeran Pade. Kok di sini kebas lagi ya? Ya iya le, kan saya bilang di sini area yang paling sakral. Jawabannya tetap sama. Di sini tuh udah ketutup. Gue nggak ngerti. Dan pas dia habis ngomong kayak gitu,
payung yang semar itu kayak goyang gitu, kayak payung merah yang payung Cina gitulah, imlekan kayak gitu. Itu goyang payungnya habis pada ngomong kayak gitu. Ya udah Pak De, saya pamit ya, mau turun ke bawah. Ya Le, kamu hati-hati nanti pulang ke Jakarta juga ya, dibilang kayak gitulah tuh. Oke. I'm fine, gencana, enggak gitu. Teng neng 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 neng. Masuk. Fokus, bisa serius gak? Ya lanjut lagi. Dari pos 4 ke bawah ini. Nah gue break di pos 3 nih. Ini posisi gue masih tetap sama ya, gue paling depan, Salsa Mehong. Udah jadi gue nyampe di pos 3 duluan nih. Mehong sama Salsa paling di belakang lah nih. Dia rapat di situ ya kan. Gue lagi diem, gue nyebat-nyebat, tiba-tiba Salsa lari. Apa sih Mas, manggil-manggil, teriak-teriak kata dia. Gue bilang, gue liatin, lu ngapa sampai gue giniin? Badan lu panas, siapa yang teriak-teriak manggil lu? Gue bilang kayak gitu. Gue lagi diem, Mas nggak lucu Mas bercandanya. Demi Allah sampai gue bilang kayak gitu. Mas nggak manggil Salsa, Mas dari tadi tiduran. Salsa nggak lihat posisi Mas lagi rebah kayak gini. Tiba-tiba Salsa lari, nyampe ngomong kayak gitu. Mas kaget lah, gue bilang kayak gitu kan. Nggak mau ambil pusing lah di situ. Nah gue selama dari pos 3 ini itu gue diikutin lebah. Nggak tahu lebah itu ngikutin gue terus. Pokoknya gue ya mungkin emang udah sering biasa kejadian di gunung ya, kalau lebah ngikutin mungkin ya di situ kita ambil nilai positif aja lah. Ingat cerita gue nyampe di base camp ini jam 2 siang. Jam 2, jam setengah 3 lah gue nyampe turun di base camp ini. Akhirnya gue mandi lah nih ya kan, gue mandi di situ. Terus Pak De ngomong gimana Le, aman Pak De, alhamdulillah segala macem di situ. Pas gue lagi makan ngobrol-ngobrol, nggak lama orang Bandung ini turun. Itu dia agak sore itu karena gue udah sepes mandi, udah ganti baju, udah sampai makan, itu udah sejam lah, sejam lah dia turun sama gue di situ. Sampai lah tuh dia di sini ya kan. Terus dia bilang kayak gini, gue tanya, lah itu kuping udah kagak merah, gue kata kayak gitu kan. Ya Mas, tadi saya disuruh mandi disuruh berendam sama minta maaf lah segala macam ke Sendang Dewi Kunti itu. Si mas-mas 4 orang ini yang orang Bandung di situ. Pas dia habis berendam itu nggak tahu kenapa kupingnya katanya normal lagi. Nggak merah warnanya, udah nggak sakit kata dia ya kan di situ. Pak De ketawa ya dengerinnya. Sama ini di malam orang Bandung ini kan gue tanya kan pas dia turun, kok lama banget, 12:30 juga belum sampai soalnya pas Salsa kesurupan. Gue tanya, Mas kok lama banget, Mas belum nyampe juga udah jam 12:30 malam semalam. Gue bilang kayak gitu. Loh Mas, yang cuma ngikutin trek kata dia, nggak tahu kenapa kayak jauh banget. Terus pas saya di puncak, dia cerita, dia di puncak itu kayak ada bapak tua nyamperin dia, pakainya serba putih, pakai sorban katanya, cuman pakai sendal. Bapak-bapaknya ini naik ke puncak dan dia itu nggak ngegubris karena mereka ini ngasih foto-foto. Bapak-bapaknya ini bilang kayak gini, kamu ini nggak denger Le, di sini udah azan maghrib, bukannya turun, ini udah maghrib nggak boleh di puncak, lagi azan juga, jangan asik-asik ketawa foto-foto, dibilang kayak gitu. Oh iya Pak, ngejawab kayak gitu. Tiba-tiba pas dia nengok lagi ke arah itu bapak-bapaknya itu udah nggak ada. Persekian detik ya, aneh di situ. Pas nggak lama di situ dia jalan turun lah tuh di situ kan, pas abis dari puncak tuh jalan turun. Nah ini orang katanya ada yang nyentilin kuping dia, tak sampai benar-benar merah kanan kiri, ini kupingnya pada merah dia empat-empatnya. Sampai mereka sempat debat lah, dipikir temennya, jadi ya namanya jalan berjejer kan bisa aja main sentil-sentilan gitu kan. Tapi enggak, sampai pada cekcok dia di situ, sampai pada heran di situ. Habis kejadian dari bapak itu yang hilang, dia turun itu dapat kejadian sentilan di situ. Nah, gue tanya lagi kan, terus lu ketemu gak di pos 7 kan banyak yang ngecamp, ketemu dong. Nah, pengakuan dia ini dia nggak ketemu orang kata dia. Dia nggak ketemu orang di pos 7, nggak ada orang dan nggak ada yang ngecamp. Dia cuma ngikutin jalan terus, tapi jalannya tuh jalan yang sama. Kata pengakuan dia orang ini sampai setibanya dia jam 2, jam setengah 3 baru nyampe. Orang-orang pada tidur, dia baru nyampe di situ. Di tenda ini. Nah, sampai dia di situ mungkin ya dingin lah ya kan, jalan-jalan malam. Terus pas dia habis pada masak-masak, satu temennya ini keluar buat kencing, yang dimana dibilangin, bener-bener dibilangin di sini banyak pantangannya. Dia Arjuno dari warna jaket merah, terus kencing nggak boleh ngencingin yang ada nggak boleh ngencingin batu, kencing di balik pohon aja. Ini orang jadi di balik pohon gini, pohon gede yang di apa namanya Makutoromo itu kan ada pohon sama pohon-pohon gede sama ada batu gede di situ. Nah, orang ini tuh kencing di belakang pohon, otomatis ngegelayar ke batu karena begini nih hadap-hadapan nih. Nah, nggak lama itu orang sampai dikagetin, katanya ada orang bertapa di atas batu, itu orang bertapa. Ini pakai
apa sih yang iketan kepala lah pakai kayak gitu, yang dimana yang sosoknya ini pakai bahasa Jawa itu ngejelasin yang di orang mah gue udah lupa pokoknya yang diomongin. Intinya yang dimana sosok ini yang ngejagain si yang Makutoromo ini, yang ngejagain makam lah, ngejagain di pos 5 ini, dia ngejagain pakainya katanya serba hitam-hitam sama pakai ikat kepala di situ. Yang dimana sosoknya ini nyebutin namanya dia itu adalah Musang Geni, yang kayak apa ya, kayak buset deh, itu dia tuh sampai lari katanya nggak disletingin. Abis ngeliat sosok, pas sosok itu hilang dia baru lari bener-bener. Dia nggak mau cerita ke temennya di situ. Pas dia itu cerita sama gue ini udah bener-bener di base camp ya, di rumah Pade. Pade ketawa-tawa aja di situ. Ya kan udah saya bilangin, kata Pade, jangan ngencingin batu. Di Arjuna tuh jangan ngencingin batu katanya, mending ngencing di belakang pohon besar. Tapi kita harus misi-misi lah. Intinya bener-bener satu, dimanapun kita berada, sopan santun nomor 1, etiket nomor 1. Orang yang punya banyak uang juga tuh belum tentu punya tata krama, ya kan? Yang ya pesan apa ya, yang gue biar kata orang tua udah nggak ada dua-duanya ya. Sopan santun nomor 1. Dimanapun kita berada, kalau kita sopan, orang juga segan. Dan sebaliknya, dimana kita berkunjung lah. Ini kan kita datang ke gunung ini berkunjung ya, bukan tempat kita dan bukan tempat wisata gunung loh di situ. Kita kayak naik ya buat tujuan kita nih apa ke gunung ini, ya kan? Kalau tujuan kita baik juga kita pasti diterima dengan baik. Dan kembali lagi, kalau tujuan kita jahat, ya kembali lagi resikonya ditanggung sendiri, ya kan? Nggak dipotong pajak kok, tenang. Ini bukan kuis. Oke, ceritanya udah cukup sampai di sini aja cerita Arjuno. Gue lagi pilek juga, mohon maaf kalau ceritanya ini kurang ya. Karena pembawaannya ini lagi serak banget, serak batuk pilek gue nih. Lagi sakit. Ya, ini tolong dilihat lagi. Tolong. Oke, buat teman-teman yang suka video kayak gini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Gua Aldi, pamit undur diri.